Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizka Devi Tamara dan saya sendiri, Nisa Sabita, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penilaian Kinerja. Penilaian kinerja menurut Modi and Noi merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan menurut Meja dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari identifikasi yang merupakan suatu faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan yang suatu organisasi. Yang kedua yaitu pengukuran, merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. Pada proses ini, pihak manajemen menentukan kinerja pegawai yang bagaimana yang termasuk baik dan buruk. Yang ketiga yaitu manajemen. Proses ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Pihak manajemen harus berorientasi ke masa depan untuk meningkatkan potensi pegawai di organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Penilaian kinerja mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai. Yang pertama yaitu performance improvement, yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Yang kedua yaitu compensation adjustment, membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu placement decision, yaitu menentukan promosi, transfer, dan demotion. Yang keempat, training and development needs, mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Yang kelima, career planning and development, memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. Yang keenam yaitu staffing process deficiency, mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Yang ketujuh, information incorrect and job design errors, membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di bidang informasi job analysis, job design, and job sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Yang kedelapan yaitu equal employment opportunity, menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. Yang kesembilan yaitu external challenge, kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu Departemen Sumber Daya Manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. Yang ke-10 yaitu feedback. Feedback memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang elemen penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang baik adalah yang mampu untuk menciptakan gambaran yang tepat mengenai kinerja pegawai yang dinilai. Penilaian tidak hanya ditujukan untuk menilai dan memperbaiki kinerja yang buruk saja, namun juga untuk mendorong para pegawai untuk bekerja lebih baik lagi. Berkaitan dengan hal ini, penilaian kinerja membutuhkan standar pengukuran, cara penilaian dan analisis data hasil pengukuran, serta tindak lanjut atas hasil pengukuran tersebut. Elemen-elemen utama dalam sistem penilaian kinerja yaitu yang pertama performance standard. Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Standar yang dibuat tentu saja harus berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur, dan hasil yang diharapkan akan terlihat dengan adanya penilaian kinerja ini. Dalam menyusun standar penilaian kinerja yang baik dan benar yaitu validity, argument, realism, dan objectivity. Yang pertama yaitu validity adalah keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Keabsahan yang dimaksud di sini adalah
standar tersebut memang benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai tersebut. Yang kedua yaitu argumen, berarti persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Ini berkaitan dengan prinsip dan validity di atas. Yang selanjutnya yaitu realism, berarti standar penilaian tersebut bersifat realistis, dapat dicapai oleh para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai. Yang selanjutnya adalah objectivity, berarti standar tersebut bersifat objektif, yaitu adil, mampu